Hai, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengambil darah pada tikus. Pengambilan darah mencit atau tikus harus mempertimbangkan jumlah serta teknik pengambilan darah. Jumlah darah yang diambil untuk sampel data disarankan tidak terlalu banyak volumenya karena akan menimbulkan hypovolemic shock. Hypovolemic shock merupakan kondisi kehilangan darah dan cairan jaringan dari tubuh dan menyebabkan jantung tidak dapat memompa cukup darah ke tubuh. Kondisi ini menyebabkan berbagai organ berhenti bekerja. Untuk menggantikan darah dan cairan yang hilang akibat pengambilan darah, hewan uji perlu diberikan cairan pengganti atau disebut exsanguinis, yaitu berupa larutan garam fisiologi NaCl 0,9% atau larutan glukosa 5%. Adapun total darah maksimal yang dapat diambil dari hewan uji yaitu 10% total volume darah setiap 2-4 minggu atau hanya 1% dari total volume darah setiap 24 jam. Sementara itu, darah mencit dapat diambil dari lokasi-lokasi sebagai berikut. Yang pertama, vena lateral di ekor. Yang kedua, vena savena kaki. Yang ketiga, intrakardial. Dan yang keempat, plexus retroorbitalis. Kita akan membahas tentang bagaimana cara pengambilan darah dari plexus retroorbitalis dan juga vena lateral di ekor. Yang pertama, pengambilan darah melalui plexus retroorbitalis. 1. Tikus ditimbang. 2. Tikus dipegang dan dijepit bagian tengkuk dengan jari tangan. 3. Mikrohematokrit dipatahkan dan digoreskan pada medial kantus mata di bawah bola mata ke arah foramen opticus. 4. Mikrohematokrit diputar sampai melalui plexus. Jika diputar 5 kali, maka harus dikembalikan sebanyak 5 kali. Darah ditampung pada ephedor yang telah diberi ETA untuk tujuan pengambilan plasma darah dan tanpa ETA untuk tujuan pengambilan serumnya. Darah yang mengalir dibersihkan dan tekan pada bagian mata sampai pendarahan berhenti. Hasil pengambilan darah. Volume darah yang diambil melalui plexus retroorbitalis pada tikus sebanyak 2,1 mili. Selanjutnya, pengambilan darah melalui vena lateralis. Pertama-tama, bulu pada ekor tikus dicukur menggunakan pisau bedah yang sudah disterilkan hingga pena terlihat. Setelah itu, sapukan kapas beralkohol, kemudian sayat pada pena hingga mengeluarkan darah. Kemudian, darah ditampung pada tabung ETA dengan posisi miring 45 derajat. Dan terakhir, sapukan kapas beralkohol untuk mensterilkan bagian yang luka dan diberikan obat merah pada bekas sayatan. Jadi, pada hasil pengambilan darah, volume darah yang diambil melalui vena lateralis pada tikus sebanyak 0,15 mili. Dan kesimpulannya, pada hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pengambilan darah pada bagian plexus retroorbitalis adalah 2,1 mili lebih banyak dari vena lateralis yaitu 0,15 mili. Pada proses pengambilan darah ini diperlukan tikus dengan bobot kurang lebih 3 gram. Dan terakhir, tidak boleh menggunakan tikus yang sama pada proses pengambilan darah karena bisa membuat tikus stres dan juga membuat darah yang diambil sangat kurang.